I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Anggi Indah Rizkia Harahap dengan NIM 0305213085. Yang kedua, Hajar Marhani dengan NIM 0305213076. Yang ketiga, saya sendiri Igris Bismahela dengan NIM 0305213082. Dan yang terakhir Muhammad Fahroji Tanjung dengan NIM 0305213074. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajak, mengajak, dan pembelajakan. Ada beberapa definisi tentang belajak dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut De Morgan. De Morgan mendefinisikan bahwa belajak adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman. Yang kedua, menurut ahli psikologi behavioristik Rusia yaitu Ivan Petrovich Pavlov yang mendefinisikan bahwa belajar adalah proses tingkah laku. Ketiga, menurut Gretler dalam bukunya Learning and Instruction atau Teori dan Aplikasi bahwa belajar adalah proses multisegi yang biasanya dianggap biasa saja oleh individu sampai mereka mengalami kesulitan saat menghadapi tugas yang kompleks. Nah, dari beberapa definisi yang telah kita jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan perubahan pemahaman yang mana mulanya seorang anak tidak dibekali dengan fitrah, kemudian dengan proses belajar, maka seorang anak dapat mengalami perubahan tingkah laku dan pemahaman yang semakin bertambah. Selanjutnya, mengajak. Mengajak adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Kunandak pada 2007 dalam pandangan tradisional bahwa mengajak dimaknai dengan penyerahan kebudayaan berupa pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan kepada siswa. Menurut William Alvin Howard pada tahun 1926 menyatakan definisi mengajar adalah teaching is an activity to try helping, guiding someone to get, to check, and to improve skill, attitude, idea, appreciation, and knowledge. Yang artinya, mengajar merupakan aktivitas pendidik untuk menolong, membimbing peserta didik untuk mendapatkan, merubah, dan meningkatkan keterampilan, kepribadian, cita-cita, penghargaan, dan pengetahuan. Menurut Subana dan Sunapti, dalam konteks sekarang, mengajar adalah yang pertama, membimbing siswa tentang cara belajar, bukan mengajari siswa tentang materi ajar. Yang kedua, mengatur lingkungan agar terjadinya proses belajar mengajar yang diharapkan. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa mengajar adalah usaha sadar seorang pendidik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku pada diri anak. Selanjutnya, pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Menurut Trianto 2009 bahwa pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya.
atau secara singkatnya dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Menurut Sudojo pada tahun 2009 menyatakan bahwa sistem pembelajaran dalam pandangan konstruktivis memberikan perbedaan yang nyata, di mana memiliki ciri-ciri yang pertama, siswa terlibat aktif dalam belajar. Kedua, informasi baru dikaitkan dengan informasi yang sebelumnya sehingga menyatu dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang untuk belajar dengan baik, sehingga kegiatan pembelajaran ini bermuara pada dua kegiatan pokok, yaitu bagaimana seseorang melakukan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar dan bagaimana seseorang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Adapun tujuan pembelajaran matematika menurut tim MKPBM, yang pertama itu mengasah dan mengembangkan kemampuan siswa melalui pembelajaran matematika. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan matematika sebagai bekal meniti pendidikan ke jenjang selanjutnya, yakni pendidikan menengah atas. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa sebagai perluasan dari matematika sekolah dasar agar dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu, memberi pandangan yang luas, melatih siswa memiliki sikap disiplin, berpikir kritis, logis, cermat, dan serta menghargai matematika dalam penerapannya. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2006 mengenai tujuan pembelajaran matematika, yakni yang pertama itu memahami konsep matematika, mendeskripsikan bagaimana keterkaitan antar konsep matematika dan menerapkan konsep atau logaritma secara efisien, luas, akurat, dan tepat dalam memecahkan permasalahan. Yang kedua itu menata pola bersifat dari matematika, mengembangkan dan memanipulasi matematika dalam menyusun argumen, merumuskan bukti, atau menskripsikan argumen dan pernyataan matematika. Yang ketiga itu memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, menyusun model penyelesaian matematika, menyelesaikan model matematika, dan memberi solusi yang tepat. Dan yang keempat, mengkomunikasikan argumen atau gagasan dengan diagram, tabel, simbol, dan media lainnya agar dapat memperjelas permasalahan dan keadaan. Tujuan pembelajaran matematika dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tujuan yang bersifat formal, menekankan menata penalaran dan membentuk kepribadian peserta didik. Yang kedua, tujuan yang bersifat material, menekankan kepada kemampuan memecahkan masalah dan menerapkan matematika. Yang ketiga, kemampuan yang berkaitan dengan matematika yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah matematika, pelajaran lain ataupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata dan dapat dialihgunakan pada setiap keadaan, seperti berpikir kritis, logis, sistematis, bersifat objektif, jujur, disiplin, dan memandang dan menyelesaikan suatu masalah. Kesimpulannya bahwa tujuan daripada mempelajari matematika yaitu untuk membentuk kepribadian peserta didik, seperti jujur, berbicara sesuai fakta yang ada. Selain itu juga siswa diharapkan bisa memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa, seperti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sesuai dengan cara-cara seperti ilmu matematika. Menurut Nata, pada tahun 2014, strategi belajar mengajar merupakan suatu rancangan kegiatan yang melibatkan peserta didik agar seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik dapat digali dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang
Yang kedua, menurut Barlian, pada tahun 2013, strategi belajar mengajar begitu penting dirumuskan pendidik sebelum melaksanakan pembelajaran, serta perlu melakukan format ulang bila tidak sesuai dengan kondisi kelas, situasi kelas, karakteristik peserta didik yang ditemui, dan materi yang akan diajarkan. Menurut Suherman DKK dan kawan-kawan, pada tahun 2003 menyatakan bahwa strategi dalam kaitannya dengan pembelajaran matematika adalah siasat atau kiat yang sengaja direncanakan oleh guru berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan yang berupa hasil belajar bisa tercapai secara optimal. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan, di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada 3 strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar matematika, terutama dalam menyusun rancangan kegiatan pembelajaran dengan memadukan keterampilan dalam mengelola strategi pengorganisasian pembelajaran yang terpadu, seperti waktu yang menjadi tolak ukur dalam terlaksananya proses belajar mengajar, dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran menjadi salah satu komponen dalam pelaksanaan proses pembelajaran agar isi dan informasi pembelajaran tersampaikan dengan baik kepada pembelajar sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi lebih baik. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran merupakan rancangan antara peserta didik dengan metode yang dipilih. Maka dari itu, perlu penerapan agar metode yang dipilih dapat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan dapat memilih metode yang efektif dan efisien. Ada juga beberapa istilah yang maknanya hampir sama dengan strategi. Yang pertama itu metode, merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tujuan yang telah tersusun tercapai secara optimal. Yang kedua itu pendekatan atau approach, merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Metode atau strategi sangat bergantung kepada pendekatan apa yang kita gunakan. Yang ketiga itu teknik atau taktik, merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk mengimplementasikan metode dan gaya dalam melaksanakan metode atau strategi tertentu. Strategi belajar mengajar matematika memiliki konsep. Yang pertama, merangkum spesifikasi dan kualifikasi perubahan sikap peserta didik. Yang kedua, menetapkan pendekatan yang tepat terhadap masalah peserta didik dalam proses belajar mengajar matematika, memilih prosedur, metode, dan teknik dalam belajar mengajar matematika. Yang ketiga, menetapkan kriteria keberhasilan belajar mengajar matematika, di mana strategi sebagai garis besar haluan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dalam proses belajar mengajar matematika. Sekianlah video presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.